Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu, jelas Sudah. Bu. Sudah. Ya. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang inovasi pembelajaran dengan model blended learning dalam menghadapi era digital. Nah, seperti kita ketahui, kondisi pembelajaran kita saat ini akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka secara langsung, di mana pendidik dan peserta didik hadir secara fisik di ruang-ruang kelas dan tempat-tempat belajar, kini digantikan dengan kegiatan pembelajaran melalui media elektronik atau e-learning, baik secara sinkronus ataupun secara asinkronus. Nah, implikasi dari revolusi industri 4.0 adalah education 4.0. Inovasi dalam dunia pendidikan di era industrial ini dapat dilihat sebagai sebuah respon kreatif di mana manusia memanfaatkan teknologi digital, open sources content, dan global classroom dalam penerapan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, flexible education system, dan personalized learning. Nah, pada era digital, Indonesia memasuki poin 4.0 itu mendapatkan pendidikan 4.0 itu merupakan istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi, baik secara fisik maupun secara non-fisik ke dalam pembelajaran. Di awal abad ini, pendidikan mulai berbenah diri untuk meningkatkan kualitas melalui revolusi industri 4.0. Telah banyak pelatihan yang membahas pendidikan 4.0, namun dalam implementasinya masih banyak guru yang kesulitan dalam mengoperasikan teknologi guna menunjang pembelajaran. Seharusnya pendidikan 4.0 ini memerlukan tenaga pendidikan yang mengupdate dirinya baik secara ekonomi, pendidikan, perkembangan pendidikan maupun perkembangan teknologi supaya kita bisa menginovasi pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Nah, tantangan dunia pendidikan di era digital saat ini, terutama di masa pandemi, itu telah memberikan gambaran atas keberlangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata tentang nilai, tetapi juga kerjasama serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Nah, sekarang pembelajaran inovasi itu memasuki era pendidikan 4.0. Pada abad ini sangat diperlukan paradigma dalam belajar dengan melakukan perubahan atau reformasi dalam pembelajaran guna mencari cara-cara baru yang lebih efektif dalam pembelajaran. Disinilah tuntutan peran kreativitas guru untuk menemukan serta melaksanakan kinerja yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ini adalah tantangan yang dapat dibilang tidak hanya berfokus pada materi yang diajarkan, tetapi juga cara pengajarannya, yang mana pendidik tersebut sendiri didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masa depan. Nah, inilah pentingnya inovasi di dalam pembelajaran. Kita mengenal adanya istilah long life education, yaitu belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, manusia itu dapat belajar kapan saja dan di mana saja, dan proses belajar itu berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu sampai pada era digital saat ini. Era digital pada abad ini membawa dampak yang tidak dapat dipandang sebelah mata oleh dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Implikasi globalisasi sangat berimbas pada bentuk pelayanan pendidikan yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Dan Indonesia selama ini telah berupaya secara terus-menerus untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif.
Dan di era digital sekarang ini, guru tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber belajar untuk murid. Karena sumber belajar itu bisa diperoleh dengan relatif mudah melalui bantuan teknologi informasi yang sangat dengan cepat bisa diakses di dalam dunia pendidikan saat ini. Kemudian apa itu inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran itu yakni ide atau gagasan yang digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap sistem belajar, baik itu metodenya, medianya, pendidik, materi, dan lain sebagainya yang nantinya dapat berguna untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pendidik? Pendidik harus mampu menjadi seseorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode yang efektif untuk mendidik di era digital sekarang ini. Yang terpenting adalah setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan itu harus mengacu kepada kepentingan siswa. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan di era digital ini pada masa pandemi yaitu melalui penggunaan media berbasis teknologi atau biasa disebut dengan model blended learning. Apa itu blended learning? Banyak sekali definisi atau istilah yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Driscoll, blended learning itu merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi, bisa berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Thorne, mendefinisikan blended learning itu sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas yaitu secara tatap muka. Sementara Graham menyebutkan blended learning secara lebih sederhana yaitu sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face-to-face atau pembelajaran tatap muka. Menurut Garner, pembelajaran blended learning itu merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil peserta didik. Nah, di sini ada juga para ahli yang menyatakan bahwa blended learning itu campuran dari berbagai strategi pembelajaran dan metode penyampaian yang akan mengoptimalkan pengalaman belajar bagi penggunanya. Ada juga yang menyatakan bahwa blended learning itu sebagai kombinasi dua instruksi model belajar dan mengajar, yaitu sistem pembelajaran tradisional dan sistem pembelajaran yang terdistribusi yang menekankan pada peran teknologi komputer. Nah, di sini blended learning itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online, terutama yang berbasis web dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Ini adalah sebuah definisi dari blended learning itu sendiri. Jadi intinya blended learning itu bisa dikatakan adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka, yaitu pembelajaran secara konvensional dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi, dan pembelajaran secara online yang memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi guna untuk mendukung belajar mandiri dan menjadi pengalaman belajar kepada peserta didik. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran blended learning ini memiliki 3 komponen penting. Yang pertama yaitu online learning, yang kedua pembelajaran tatap muka atau face-to-face, yang ketiga belajar mandiri. Melalui blended learning dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk terjadinya interaksi antara sesama peserta didik dan peserta didik dengan pendidiknya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini adalah ilustrasi model pembelajaran blended learning dengan memadukan pelajaran face-to-face dan juga online learning.
Jadi blended learning ini adalah perpaduan antara pembelajaran tatap muka secara tradisional atau konvensional yang selama ini biasa kita lakukan terutama di masa sebelum pandemi dan dengan mengkombinasikan pembelajaran online learning. Nah, ini adalah kombinasi antara keduanya. Berikutnya, selayang pandang blended learning. Blended learning ini berkembang sekitar tahun 2000 dan sekarang banyak digunakan di berbagai negara di seluruh belahan dunia. Nah, terutama di kalangan perguruan tinggi dan dunia pelatihan itu sudah banyak yang menggunakan model pembelajaran blended learning ini, yaitu mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online yang memanfaatkan berbagai macam teknologi. Nah, sebuah strategi pembelajaran yang memadukan antara belajar secara face-to-face bertatap muka dengan pembelajaran secara online melalui fasilitas atau media internet. Blended learning ini mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran baik dalam hal isi maupun penyampaiannya dilakukan secara online. Dalam hal ini, siswa tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh guru, tetapi dapat mencari materi dalam berbagai cara. Antara lain ke perpustakaan, menanyakan kepada teman atau teman saat online, membuka website, mencari materi belajar melalui search engine, portal maupun blog. Dan bisa juga dengan media-media lain berupa software pembelajaran dan juga tutorial pembelajaran. Berbagai inovasi penggunaan teknologi pembelajaran itu dengan sangat mudah dapat dicari dan dipergunakan saat ini, membuat penggabungan pembelajaran klasikal dengan pembelajaran berbasis online menjadi pilihan yang sangat tepat di era digital saat ini. Kemudian ada beberapa tujuan dari pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik lagi di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajarnya. Kemudian menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus-menerus untuk bisa berkembang. Blended learning juga bertujuan untuk meningkatkan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi secara online. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan porsi online itu memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Kemudian mengatasi permasalahan pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian ada 4 konsep pembelajaran dengan blended learning. Yang pertama, konsepnya blended learning itu merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai pendekatan, yaitu salah satunya teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, blended learning itu juga merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan pembelajaran seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme untuk menghasilkan suatu pencapaian pembelajaran yang optimal dengan atau tanpa teknologi pembelajaran. Yang ketiga, blended learning itu juga merupakan kombinasi banyak format teknologi pembelajaran seperti video, tab CD-ROM, web-based training, atau film dengan pembelajaran tatap muka. Dan blended learning ini menggabungkan teknologi pembelajaran dengan perintah tugas kerja aktual untuk menciptakan pengaruh yang baik pada pembelajaran dan tugas yang diberikan. Kemudian ada 4 jenis macam interaksi yang terjadi ketika pembelajaran dilakukan secara online, yaitu interaksi peserta didik dengan konten yang merujuk pada pengguna yang terkait dalam informasi instruksional. Yang kedua, interaksi peserta didik dengan interface teknologi, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau interaksi peserta didik dengan interface teknologi tersebut bisa disebut jenis interaksi yang lain. Interaksi jenis ini dapat terjadi dalam pembelajaran online. Yang ketiga yaitu interaksi dengan instruktur.
Ini merupakan metode atau cara instruktur mengajar, membimbing, dan mendukung peserta didik. Yang keempat, interaksi peserta didik dengan peserta didik yang lain. Ini adalah merupakan cara peserta didik dalam berkomunikasi dengan sesama peserta didik lain dalam proses pembelajaran. Kemudian ada 5 kunci di dalam pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu adanya live event. Pembelajaran langsung atau tatap muka, instruktur lead instruction secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama, yaitu di ruang kelas ataupun waktu sama tetapi tempat berbeda melalui virtual classroom. Bagi beberapa orang tertentu, pola pembelajaran langsung seperti ini masih menjadi pola utama. Namun demikian, pola pembelajaran langsung ini pun perlu didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sesuai kebutuhan. Pola ini juga bisa saja mengkombinasikan teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna. Jadi kunci yang pertama di dalam blended learning itu adanya live event, baik itu dilakukan pembelajaran tatap muka secara langsung atau offline, ataupun secara online, bisa melalui media virtual yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran secara live event. Yang kedua adanya self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta didik bisa belajar kapan saja, di mana saja dengan menggunakan berbagai konten atau bahan belajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri, baik yang bersifat text-based maupun multimedia-based, seperti video animasi, simulasi, dan sebagainya. Nah, bahan belajar tersebut dalam konteks saat ini dapat disampaikan secara online maupun secara offline, ya. Jadi itu adalah self-paced learning yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri. Yang ketiga yaitu collaboration, yaitu blended learning harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar teman sejawat atau kolaborasi antar peserta didik dan pendidik melalui tools-tools komunikasi yang bisa diakses oleh peserta didik. Bisa menggunakan chat room, forum diskusi, email, website, dan sebagainya. Yang keempat di dalam blended learning itu kuncinya yaitu dalam assessment atau penilaian. Jadi, di dalam blended learning ini perancang atau pendidik atau guru harus mampu mengkombinasikan jenis penilaian, baik yang bersifat tes maupun non-tes yang bisa dilakukan secara online dan offline. Dan yang kelima yaitu performance support material. Jika kita ingin mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, perhatian sumber daya untuk mendukung hal tersebut siap atau tidak, ada atau tidak. Nah, bahan belajar itu disiapkan dalam bentuk digital. Apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh peserta didik, baik secara offline maupun secara online. Nah, pastikan juga untuk learning management sistemnya bisa terinstall dan diakses oleh peserta didik. Jadi kita harus mempersiapkan dengan matang mulai dari persiapan dari online dan offline agar semuanya itu mudah diakses oleh peserta didik. Ada 3 tahapan dasar dalam pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu seeking of information. Mencakup pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas, dan konten dan kejelasan akademis. Pendidik atau fasilitator berperan memberi masukan bagi peserta didik untuk mencari informasi yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu acquisition of information, yaitu peserta didik secara individu maupun secara kelompok, kooperatif, kolaboratif, berupaya untuk menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada di dalam pikiran peserta didik.
Kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas yang ada. Yang kedua yaitu synthesizing of knowledge, yaitu mengkonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Ini adalah learning path, bagaimana tahap-tahapan di dalam blended learning. Jadi ada seeking information, itu bisa dilakukan secara offline maupun secara online. Secara offline itu dilakukan dengan tatap muka, yaitu dengan cara memberikan persepsi terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan. Secara online bisa dilakukan secara mandiri, yaitu mencari informasi melalui blog dan sumber online tentang pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang pendidik. Kemudian tahapan yang kedua yaitu acquisition of information, juga bisa dilakukan secara offline dan online. Diskusi kelompok secara offline itu bisa dilakukan oleh individu dengan kelompoknya untuk mencari informasi. Kemudian secara online juga bisa berdiskusi secara online, bisa melalui chat, web, atau sebagainya. Kemudian ada synthesizing of knowledge, bisa dilakukan secara offline dan online, yaitu presentasi kelompok. Kalau secara online nanti bisa dilakukan dengan mengunggah tugasnya secara online, yaitu ke materi website yang sudah disediakan. Berikutnya, banyak sekali model-model blended learning yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu adanya face-to-face driver, yaitu melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau lab, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua yaitu ada rotation blended learning, yaitu mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Nah, yang ketiga yaitu flag blended learning, memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta. Dalam hal ini peserta dapat membentuk kelompok diskusi. Dan yang keempat, online lab blended learning, yaitu pembelajaran yang berlangsung dalam ruang lab komputer dengan semua materi pembelajaran disiapkan secara soft copy, di mana para peserta berinteraksi dengan guru secara online. Dalam hal ini guru dibantu oleh pengawas agar disiplin dalam belajar tetap terjaga. Yang kelima yaitu self-blended learning. Dalam hal ini peserta mengikuti kursus secara online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak mesti di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Dan yang keenam, online driver blended learning. Ini merupakan pembelajaran secara online di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajarannya di internet sehingga peserta didik dapat mendownload atau mengunduhnya dari jarak jauh agar peserta didik bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang disepakati. Kemudian dari berbagai teori tentang blended learning tersebut tentunya memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Adapun kelebihan dari pembelajaran blended learning ini yaitu hemat waktu. Nah, guru ketika mengajar kelas yang banyak ini bisa memanfaatkan pembelajaran secara kombinasi dengan online. Ini tentunya akan menghemat waktu untuk melakukan pembelajaran. Kemudian juga hemat biaya, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Selain itu, peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran, tidak hanya mengandalkan guru sebagai sumber belajar saja, tetapi peserta didik juga bisa belajar dengan mandiri. Nah, kemudian memanfaatkan materi yang tersedia secara online yang bisa mereka akses sewaktu-waktu. Kemudian peserta didik dapat melakukan diskusi dengan guru atau peserta didik lain di luar jam tatap muka. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka yang terbatas oleh ruang dan waktu, mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan online ini bisa untuk meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa di luar jam pembelajaran.
Kemudian pengajar tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengajar karena bisa mengajar secara paralel di kelas yang banyak. Kemudian memperluas jangkauan pembelajaran dan hasil yang optimal serta meningkatkan daya tarik pembelajaran. Kemudian adapun kekurangan dari metode blended learning ini yaitu sulit diterapkan apabila sarana dan prasarananya tidak mendukung, terutama di berbagai daerah itu belum meratanya proses fasilitas yang dimiliki secara online atau teknologi. Mungkin banyak sekali daerah-daerah yang mencari sinyal internet saja sangat sulit. Nah, ini mungkin akan menjadi kendala tersendiri di dalam pembelajaran blended learning ini. Kemudian kurangnya pengetahuan dari pendidik maupun peserta didik dalam penggunaan teknologi tersebut. Nah, Bapak Ibu, berikutnya akan saya share untuk video tentang bagaimana penerapan blended learning di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat, walafiat, dan kita akan memulai proses pembelajaran kita hari ini. Hari ini yang akan kita bahas adalah materi sistem kekebalan tubuh. Pada materi ini kita akan membahas bagaimana patogen dan antigen yang masuk. Proses pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran blended learning. Proses pembelajaran blended learning ini menggabungkan cara pembelajaran yang satu offline dan yang satu adalah online. Untuk online itu sendiri kita menggunakan media blog. Halo Ibu Nur Khalifah. Ya. Tunggu dulu ya Bu, kami anukan videonya. Ini share screen video saya sudah kelihatan? Oh, sudah kelihatan ya Bu? Kelihatan atau tidak Bu? Videonya keluar? Belum kelihatan, belum kelihatan. Belum. Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu. Nah ini Bu. Lagi. Alhamdulillah nampak. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat, walafiat, dan kita akan memulai proses pembelajaran kita hari ini. Hari ini yang akan kita bahas adalah materi sistem kekebalan tubuh. Pada materi ini kita akan membahas bagaimana cara respon tubuh menghadapi patogen dan antigen yang masuk. Proses pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran blended learning. Proses pembelajaran blended learning ini menggabungkan dua cara pembelajaran, yang satu offline dan yang satu adalah online. Untuk online itu sendiri kita menggunakan media blog. Sistem kekebalan tubuh atau kita sebut sebagai pasukan tempur memang sekarang siapa yang mau memberikan apa itu sistem kekebalan tubuh? Saya Sahra Nawawi. Sistem kekebalan tubuh itu lebih tepatnya seperti pasukan yang akan menjaga kita, yang bila ada sesuatu hal yang menghancurkan atau yang ingin melawan sistem kekebalan kita yang dalam tubuh, seperti misalkan flu atau apapun itu yang lainnya, seperti itu. Oke, bagus sekali, kita kasih tepuk tangan buat ini. Izin beneran. Ini nanti urun. Apa?
kalau calon Oke anak-anak, tadi kalian sudah mencari informasi tentang apa yang harus kalian cari? Sudah dibagi kelompok? Sudah. Maka tahapan kedua adalah kalian berdiskusi tentang topik yang sudah diberikan. Diskusikan secara offline kalian mencatat hasil yang sudah kalian diskusikan. Namun secara online kalian memberikan komentar di blog yang sudah kalian buka. Bisa? Oke, dimulai ya sekarang ya. Bosi. Cerewen. Sudah menuliskan hasil diskusi kalian? Sudah. Sudah mencantumkan di kolom komentar? Sudah. Oke, akhirnya kita masuk ke tahap terakhir dalam model pembelajaran blended learning, yaitu synthesizing information. Di sini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian secara offline dan secara online. Secara offline-nya, Ibu minta beberapa kelompok untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi. Nah, secara online-nya, Ibu akan minta beberapa kelompok lainnya untuk membuat video rekaman presentasi hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Setelah divideokan oleh temannya, nanti video tersebut akan dikirim ke media sosial kalian masing-masing. Seperti itu. Paham? Bisa kita mulai? Ini ada mekanisme peningkatan antibodi landscape. Yang pertama itu ada neutralisasi, di mana antibodi akan meningkatkan antigen dengan cara polarisasi. Yang kedua ada antibodi atau pengumpulan. Antibodi akan berada di sekitar antigen, lalu mereka akan mengembangkan antigen itu supaya tidak berbahaya dengan dan juga ada presifikasi atau penyebab karena antibodi akan menggunakan antigen lalu melebihnya menjadi partikel akan diubah. Dan pada saat ini ada aktivitas sistem komponen mana antigen memberikan sinyal kepada sel ini untuk menghasilkan antigen itu. Nah, jadi aktivitas ini akan menyebabkan antigen itu akan pecah. Dari aktivitas ini akan menyebabkan antigen itu saya akibat aktivitas ini akan dimakan oleh sel. Sensitivitas secara berlebihan
orang mengalami alergi ini seperti alergi ikan laut, alergi susu, alergi obat-obatan. Reaksinya ada berbagai macam. Reaksi pertama adalah reaksi biasa yang sering kita temukan seperti gatal-gatal, diare, sesak napas. Dan reaksi kedua adalah reaksi fanatik. Reaksi fanatik itu seperti reaksinya jantungan, shock, pingsan, bahkan menyebabkan kematian. Sistem kekebalan tubuh secara pasif, di mana kita mendapatkannya itu saat kita kecil dari kita air susu ibu yang di dalamnya itu adalah yang di dalam pemberian air susu ibu pertama itu yang disebutnya kolostrum. Di dalam kolostrum itu terdapat antibodi dari si ibu yang akan ditransfer melalui kolostrum. Dapat ada dua jenis, yaitu imunitas aktif alami. Nah, imunitas aktif alami itu menjadi ketika seseorang yang terkena penyakit, maka virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya itu akan dibawa ke antibodi dan ke dalam tubuhnya. Nah, biasanya antibodi ini melakukan tubuhnya. Yang kedua ada imunitas aktif bakar. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh, di mana kalian sudah mempresentasikan, kalian juga sudah berdiskusi. Nah sekarang di akhir pembelajaran, Ibu mau mengkonfirmasi dari materi yang sudah kita pelajari. Nah siapa sekarang yang mau menyimpulkan dari materi tersebut? Angkat tangannya. Oke, yang di belakang. Pelajari untuk hari ini, yaitu ada sistem imunitas. Mekanisme pertahanan tubuh dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama itu non spesifik dan yang kedua itu pertahanan spesifik. Pertahanan non spesifik itu juga meliputi pertahanan fisik, kimia, mekanik terhadap mikroba, air mata, dan urin. Ya, baiklah. Demikian Bapak Ibu presentasi dari materi saya, yaitu inovasi pembelajaran dengan model blended learning dalam menghadapi era digital saat ini. Dari saya Irisyan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.